Kata seks itu sendiri sebetulnya kan artinya jenis kelamin. Bagaimana dia memiliki karakter sebagai seorang laki-laki? Bagaimana dia memiliki karakter seorang perempuan? Halo Shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita hari ini akan sharing-sharing tentang parenting juga, masih bahas parenting, dan langsung aja kita masih bersama narasumber kita, Ibu Charlotte Priyatna. Wow, halo Bu Charlotte. Halo. Thank you ya buat kesempatannya lagi nih, kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol soal parenting ya Bu, soal edukasi gitu. Nah hari ini Bu kita mau bahas tentang sex education for kids gitu ya, buat anak-anak secara khusus, mungkin yang mereka masih tergolong masih muda, masih kecil gitu. Nah sekarang saya mau nanya seperti ini Bu, menurut Ibu sendiri sebagai seorang praktisi di pendidikan gitu ya, seberapa penting sih Bu sebenarnya sex education bagi anak? Karena seringkali orang tua kan kayaknya tabu ya untuk, atau bingung lah gitu mengajarkan soal seks ini kepada anak-anak gitu. Nah kalau menurut Ibu bagaimana? Iya. Kata seks itu sendiri sebetulnya kan artinya jenis kelamin. Iya, setuju. Jadi kalau kita mengisi formulir ada seks itu kan laki atau perempuan. Betul. Dan waktu anak kita lahir, seks itu kan yang ditanyakan. Anakmu laki atau perempuan? Iya. Gitu kan? Iya, setuju. Lalu bagaimana seks itu menjadi tabu? Nah, waktu dia menjadi tabu yang kita anggap nggak boleh dibicarakan, karena di otak kita seks itu sama dengan porno. Iya. Seks itu kotor. Benar. Nggak boleh dibicarakan. Padahal kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Betul. Diciptakannya lah mereka. Yang Tuhan ciptakan adalah seks. Jadi mari sebelum kita lebih jauh tentang seks. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu diberi keunikan di dalam konteks ada anak laki, ada anak perempuan. Yeah. Jadi apa nih yang harus dikembangkan? Bagaimana dia menjadi anak laki yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena ketika dia menjadi laki-laki, dia akan menjadi suami. Dia gak akan menjadi istri. Iya. Dan dia akan menjadi ayah di dalam peran-peran yang akan dia lakukan. Dan ketika dia menjadi wanita, dia akan menjadi seorang istri. Kalau Tuhan berikan keluarga gitu ya, dalam arti dia bisa membangun, membentuk keluarga. Dan kalau Tuhan berikan dia anak, dia akan menjadi seorang ibu. Begitu. Nah, jadi ketika melihat laki dan perempuan ini bagaimana anak saya bisa berperan dengan kelaki-lakiannya, dengan keperempuanannya. Bagaimana dia memiliki karakter sebagai seorang laki-laki, bagaimana dia memiliki karakter seorang perempuan. Karena Tuhan pasti menaruh dua hal itu berbeda. Ya, di dalam relasi yang di dalam Efesus juga dikatakan bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami mengasihi, walaupun konteks itu konteks gereja, Kristus dengan jemaat. Tetapi juga bagaimana berelasi manusia laki-laki sebagai suami dengan manusia perempuan sebagai istri. Iya. Jadi artinya justru di dalam pengajaran seks ini membuat mereka mengerti peranan dan juga bagaimana mereka harus berlaku di dalam jenis kelamin atau yang Tuhan sudah berikan. Jadi kan mereka ini sudah diberikan identitas seksual kan? Iya. Identitas seksual tuh sejak kecil. Ya, dan sekarang dunia ini kan mengacaukan. Iya. Ya, bagaimana sekarang ada baby nggak mau ditentukan dia laki atau perempuan. Dengan mengatakan saya nggak mau, dokter yang menentukan hanya dari alat kelaminnya. Padahal jelas-jelas dari tubuhnya saja sudah kita bisa lihat bahwa ini laki-laki, ini betul. Perempuan. Betul.
Lalu sekarang enggak, mereka yang boleh menentukan. Mereka mau jadi laki-laki atau mereka mau jadi perempuan. Dan sebetulnya manusia berarti sudah menjadi Allah atas hidupnya sendiri. Karena dialah yang jadi dialah yang menentukan. Iya. Jadi apa ya? Apalagi kalau sekarang ini kan beberapa kondisi seringkali itu kalau ada pilihan seks female, male, sekarang others. Oh iya, betul. Ya, ada you gitu, unidentified. Iya. Jadi yang mereka nggak mau gitu mengidentifikasi, padahal jelas-jelas loh ya. Jadi kan isu itu yang sekarang kita lihat sangat merebak. Iya. Kalau kita menghadapi dunia yang sedang seperti itu, sekarang kita balik bertanya, berarti sex education itu sangat penting kan diberikan kepada anak sejak dini. Jadi sejak kecil kita bisikin di telinga dia, nak, kamu itu laki-laki, ya, mama bangga kamu jadi laki-laki. Satu hari ya nak ya, kalau kamu jadi laki-laki, kamu akan ini, kamu akan ini. Itu yang kita bisikan. Jadi jangan sampai kita gini, aduh kenapa sih kamu jadi perempuan lagi ya. Aduh, mama tuh kepingin sekali kamu jadi laki-laki ya. Kenapa sih Tuhan kasih kamu perempuan. Aduh. Merusak identitas anak itu ya. Oh iyalah, dia bingung. Terjadi penolakan atas dirinya. Dia benci kepada dirinya. Ya karena mamanya mengharap bahwa akan lahir anak laki-laki. Nah sekarang yang lahir kok anak perempuan lagi begitu. Iya. Ya sering kan kita suka mendengar juga orang, anaknya laki perempuan, ya perempuan gitu ya. Jadi kayak apa ya, nggak menerima gitu ya. Iya. Ini sudah termasuk di dalam sex education. Bagaimana orang tua menerima, menghargai. Iya. Ya di dalam sexual identity yang dimiliki. Ya, oke. Nah, sekarang dalam hal kita memberikan education tentang seksual ini, Bu. Menurut Ibu, kalau misalnya mungkin dari anak-anak yang masih balita gitu ya, atau mungkin ada selanjutnya gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih Bu yang perlunya tuh kita ajarkan gitu kepada anak-anak supaya mereka tidak mendengar informasi yang salah juga gitu kan ya? Iya. Jadi tentu bicara seks itu adalah bicara relasi. Relasi dengan dirinya, relasi dengan orang lain, dan relasi dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita memberikan kan bukan cuman informasi. Karena yang dibutuhkan oleh anak adalah afirmasi. Peneguhan. Ya, kamu itu anak perempuan dan Tuhan menciptakan kamu segambar dan serupa dengan Dia. Jadilah perempuan yang sejati yang Allah inginkan, kira-kira begitu kan. Lalu boleh nggak sih pakai celana pendek? Boleh dong. Boleh nggak pakai rambutnya pendek? Boleh. Di dalam konteks zaman ya, dan zaman sekarang begitu loh. Tapi bagaimana kamu menghargai tubuhmu? Ya, yang Tuhan berikan. Jadi tubuhmu itu boleh nggak dipegang-pegang orang, dikasih lihat ke orang? Nggak boleh. Ada hal yang sangat private yang ditutupi oleh tubuh. Jadi dari situ aja dia paham bahwa dia nggak akan lari telanjang-telanjang kalau keluar dari kamar mandi, ya ke halaman. Aku telanjang loh ya, gitu. Bahwa tubuh yang diciptakan oleh Tuhan sangat menghargai tubuhmu. Ya, nah dari situ tertanam di benak pikirannya, nggak akan begitu besar SMP ketika dia diminta foto naked oleh temannya, ya lalu dibayarlah dia asal kamu mau foto, cuman foto aja kok, kasih lihat gitu, nggak akan tergiur, karena dia tahu. Ini tubuh yang Tuhan sangat menghargai. Dan ketika waktu usia remaja, ya
ini kan ada tahapannya ya, bagaimana membimbing anak di dalam sex education. Jadi di usia balita apa yang harus diajarkan mengenai tubuhmu, anggota tubuh, ya diajarkan untuk bahwa kamu itu memiliki anggota-anggota tubuh yang spesial, ya. Jadi ketika kamu punya penis karena kamu laki-laki, ya makanya pipisnya begini. Nah dia tanya adiknya kenapa kok pipisnya jongkok? Iya karena dia bukan punya penis tapi punya vagina. Jelaskan kepada anak dan itu it's normal. Kita nggak usah takut-takut, nggak usah malu. Lalu sekarang ketika mereka mulai beranjak, mulai pra-remaja. Kalau di Amerika dia pakai acara ini umur 8 tahun tapi mungkin di kita anggap aja double digit tuh mulai 10 tahun. Nah jadi ketika dia tiup kue ulang tahun, nah malam itu ada hadiah spesial yaitu dating. Dating kalau anak laki sama papahnya, kalau perempuan sama ibunya. Nah membicarakan khusus, nah kamu ini udah usia 10 tahun. Gak lama lagi kamu akan menstruasi. Apa itu menstruasi? Bla 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 diceritakan. Nah di situ terjadi pembicaraan yang sangat personal, privat, yang ada landasan kepercayaan, ya. Sehingga begini informasi dari luar, kamu bisa tanyakan ke mama, ya kan? Iya. Karena ada informasi yang nggak benar. Iya betul. Setuju. Kamu mau tanya apa aja, kamu tanyakan. Dan acara itu menjadi acara yang harusnya dijalin terus sampai dia usia 18 tahun yang sehingga satu ketika dia keluar dari rumah, dia sekolah di luar negeri dengan begitu banyak value, anak ini nggak akan bingung. Betul. Anak ini firm. Wow, iya. Saya temuin satu case orang tua rupanya anaknya sudah pergi ke luar negeri, anaknya bilang ya dia mau satu kos dengan teman yang ya ini tidur bersama, yaitu di Amerika sangat biasa begitu. Nah jadi ya. Oh maksudnya beda lawan jenis gitu ya? Iya, lawan jenis. Iya, tidur bersama begitu. Jadi ketika ditanyakan ke adiknya yang baru berangkat juga, ini kenapa sih kakakmu begitu gitu ya? Adiknya bilang di sini mah biasa. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Ya biasa. Nah. Ya buat bapak ibunya shock tentang itu, tetapi pertanyaan saya, apakah itu pernah gak dibicarakan? Waktu kita membesarkan si anak, ya tubuhmu itu hanya boleh dilihat, hanya boleh kamu bersama dengan suamimu. Jadi berarti yang sudah jadi suami atau istrimu. Apa yang kamu persembahkan buat pasangan hidup yang Tuhan sediakan. Nah jadi dari kecil diajarkan ketika Tuhan mempercayakan kamu tubuhmu gak ada yang jelek, sangat berharga, indah. Jadi kita gak usah bilang gendut lah, jelek gitu. Gendut juga lucu kan gitu ya. Kurus tuh jelek, aduh please deh. Mengenai tubuh dan dia, ya tubuh itu kan untuk apa gitu ya. Jadi bukan untuk dipamerkan, bukan digunakan gitu ya. Kalau enggak dia benci akan dirinya. Tapi tubuh itu dipakai untuk memuliakan Allah. Ya karena apa? Siapa yang berdiam dalam tubuhmu itu? Ya. Jadi tubuh di dalam konteks hidup ya. Hidup kita ya, hati kita ya. Siapa yang berdiam sih gitu? Ada Allah di dalam tubuhmu. Sehingga kamu pakai tubuhmu untuk memuliakan Allah. Nah kalau itu ditanamkan sejak kecil, saya yakin udah ada filter. Ketika temennya, kan semua temennya tidur bareng. Dia bisa gak tuh say no sama temennya? Dia bisa gak cari temen yang punya pemahaman yang sama, yang punya value yang sama? Oke, nah berikutnya nih, bagaimana kalau kita sebagai orang tua menemukan ada anak remaja kita yang sedang menonton pornografi gitu kan. Kan bisa ya, apalagi kalau lagi puber tuh kan pengen tahu semuanya gitu. Nah itu menurut ibu sebagai orang tua sebaiknya seperti apa? Marah, pukul atau gimana bu untuk mengedukasi mereka gitu? Iya, ketika anak nonton pornografi
Anda tuh jangan menganggapnya anak ini sedang berdosa yang sehingga perlu dirajam dengan batu. Ya, sementara kita tahu waktu Tuhan Yesus menghadapi perempuan yang berzina, kan Tuhan bilang siapa di antaramu yang tidak berdosa, ya lempar batu yang pertama. Tapi kan nggak ada. Kita sebagai sesama pendosa, walaupun dosanya mungkin bentuknya beda. Tapi bagaimana kita menghukum, kita mencerca dia, kita marah kepada dia, padahal mungkin kita juga melakukan dosa yang sama begitu, tapi dalam bentuk lain. Misalnya kita berpikir begitu ya. Ya banyak hal lain lah. Nah, jadi saya pikir respon kita ini justru harus penuh dengan belas kasihan. Jadi sama Tuhan Yesus kan juga bilang, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dekati anak itu, ajak bicara apa yang kamu lihat. Oh saya kepingin tahu, mari kita belajar. Tapi bukan dari sini. Ini yang salah nak. Kamu mau belajar apa? Mama jelaskan, papa jelaskan. Ya. Dan kan pornografi itu kan tujuannya apa sih? Bisnis kan? Jelas untuk mendapatkan uang. Dan dia tahu artinya kelemahan manusia ini. Uang yang dilihat juga sama juga kok. Kenapa yang dilihat berulang-ulang? Berarti ini kan bukan lagi cari pengetahuan. Tapi ada sesuatu yang manusia itu begitu dia terpikat, dia akan terjerat ya di dalam addiction. Jadi pornografi itu akan membuat anak itu edik. Iya, betul. Ya, jadi kalau sudah terperangkap di dalam pornografi, ya itu mah apa sih yang dicari oleh si anak itu. Gitu kan. Dan pornografi tidak pernah berhenti sampai kepada melihat. Jadi dia akan ada tindakan selanjutnya, masturbasi begitu. Lalu kemudian akhirnya dia akan melakukan acting out. Dan dia akan memperkosa. Jadi gak cukup tuh cuman oh iya ya saya kepengen tahu. Lalu tahu, oh karena udah tahu stop. Ya enggak. Ternyata di situ ada dorongan. Sehingga dia melakukan itu. Dan kemudian memorinya itu kan diisi. Sehingga itu akan muncul terus. Jadi lihat orang bukan lihat orang aja. Bisa membayangkan yang macam-macam. Betul. Nah bagaimana dia enggak terangsang begitu ya. Karena kan dari memorinya. Jadi ngelihat orang berpakaian lengkap. Nah tapi karena pikirannya kan. Dan itu memang dibuktikan tuh. Pernah saya membaca satu berita begitu. Ketika ada anak-anak yang diperkosa. Itu bukan mereka sedang berpakaian yang minim. Tapi mereka lagi pakai piyama. Ya maksudnya dengan tampilan-tampilan yang maksudnya bukan sedang menggoda. Lalu kemudian mereka diperkosa. Jadi yang salah siapa di sini? Jadi kan bukan soal godaan. Ya betul. Misalnya kan katakan ya kamu sih menggoda aku. Gitu. Itu mah kembali lagi kambing hitam. Nah, jadi kita tahu pornografi begitu merusak anak. Makanya dari kecil kita harus berikan sex education itu. Jadi dia gak penasaran. Dia kalau curious juga dia tanyanya ke kita. Lalu kita bilang bahwa kamu begitu ngelihat pornografi. Ya samalah seperti kamu ganja gitu kan. Apa tuh? Narkoba. Kamu melihat kamu gak pernah sama seperti tidak melihat. Sama kayak kamu nyobain narkoba. Begitu kamu nyobain kamu gak akan pernah sama seperti ketika kamu nggak pernah nyoba gitu. Iya. Jadi tentu kalau seperti itu kan nggak usah nyoba-nyoba ya. Iya. Maksudnya begitu masa dicoba-coba gitu kan. Gitu. Dan kita kasih tahu bahwa dampak daripada pornografi itu panjang. Ya. Jadi kalaupun kamu sekarang ini sudah melakukan, ayo mari kita datang kepada Tuhan minta ampun.
Kita minta ampun dan minta kekuatan. Yeah. Dan apa yang membuat kamu jatuh ke sana? Ayo nak, kita ini. Oh iya, aku suka ada gambar. Oke, kalau gitu kita bersihkan. Ya, ini soalnya ngelihat ada gamenya pakai ini. Oke, kita bersihkan. Ya, Tuhan bilang kalau gara-gara tanganmu membuat engkau nggak ke surga, potong aja ya. Potong. Kalau gara-gara matamu nggak membuat kamu ke surga, disuruh cungkil gitu ya. Yeah. Bisa bayangin gitu ya, kalau itu yang bisa membuat kita jatuh, kayaknya habis nih badan kita. Ya, bakal dipotong-potongin gitu kan. Nah, jadi ini timbang maksudnya kita cuman ilangin game itu, buang buku ini, do something, apa yang membuat kita bisa jatuh, itu kita singkirkan. Oke. Berarti Bu kalau misalnya begitu, supaya anak bisa tidak sampai terjerumus dalam pornografi, apakah memang misalnya dalam masa mereka tadi ya kayak udah double digit, ya udah umur 10-12, perlu juga dijelaskan tentang apa itu hubungan seksual ya, gitu? Karena begitu dia mens ya, kan sudah bisa hamil. Iya, betul. Iya dong. Berarti kenapa mens itu? Nah kan kita jelasin, jadi bukan cuma sekedar proses terjadinya menstruasi. Tapi kita jelaskan kenapa Allah mendesain tubuh wanita dengan diberikan satu proses menstruasi. Yeah. Ini apa sih rencana ilahi? Ya, rencana Tuhan ketika manusia dikasih menstruasi. Jadi enggak tuh anak juga gini, enak amat jadi cowok, enggak mens. Aku mau jadi cowok aja. Iya, itu jadi bahaya juga ya Bu ya. Iya. Jadi perlihatkan kepada anak bahwa ini bagian yang Tuhan sedang plan dalam hidup kamu. Iya. Iya. Itu kamu punya potensi untuk bisa punya baby. Iya kan? Dan diberikan kepada wanita saja. Pria tidak bisa hamil. Tidak bisa melahirkan. Nah dari situ dia melihat nanti, bahkan misalnya hanya wanita yang bisa menyusui. Nah itu dia melihat payudaranya itu bukan sesuatu yang buat dipakai menonjolkan diri dan sebagainya untuk menggoda laki-laki, bukan. Jadi dia akan melihat tubuhnya itu sebagaimana ya Tuhan melihat, itu yang kita harus ajarkan ya. Begitu. Benar sih Bu, karena seringkali tadi ya dari tubuh kita yang kita ini kan kayak entah laki-laki entah perempuan tuh, saya sangat ini banget tadi Bu bilang harusnya dipakai dengan memang fungsi yang Tuhan mau gitu kan ya. Tapi seringkali kita kepakai untuk kepuasan, untuk daya tarik seks segala macam. Iya, gitu. Jadi ya kenapa kamu mau langsing gitu kan? Iya. Iya dong supaya cowok-cowok tertarik. Kenapa mesti six pack? Iya, maksudnya apa tuh motif? Apa yang menjadi tujuan? Gitu. Ya untuk mempercantik diri. Misalnya sekarang kalau saya udah mulai keriput, saya facelift gitu ya. Tujuannya apa? Gitu kan? Nah, kalau kembali lagi kepada diri, supaya saya dilihat, supaya saya ini, supaya saya ya ilahnya jadi bukan, ya ilahnya jadi diri kita kan? sendiri. Ya betul. Nah Bu, ada satu kondisi bagaimana nih ya kalau misalnya ada anak yang masih balita terus tidurnya masih sama orang tuanya, mau sama papa mamanya gitu kan. Terus sekali waktu mungkin orang tua sedang berhubungan dan dia sempat melihat gitu. Nah itu ya mungkin memang belum terlalu ngerti gimana banget gitu kan. Tapi apakah itu bisa berdampak gak nanti buat ketika dia sudah besar? Nah kalau misalnya sampai melihat seperti itu, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Jadi sebetulnya kan yang kita harus lakukan kan tindakan preventif dulu ya. Bahwa anak-anak tuh sejak kecil harus punya kamarnya sendiri. Ya tentu kalau dia sekamar waktu pergi nginep di mana ya it's okay gitu. Tetapi di dalam keseharian si anak tahu dia punya kamarnya sendiri. Ya, yang maksudnya berbeda. Ini memang kamar mama papa. Sehingga mama papa itu memang punya
private ya, punya kamar sendiri. Dan itu kita ajarkan ke anak. Satu hari ketika dia berkeluarga, dia juga akan melakukan hal seperti itu. Jadi ini adalah soal budaya. Budaya, betul. Ya, karena ya misalnya orang tua bilang, ya bisa lah Bu, kita yang nggak melakukan di kamar kita kan bisa di tempat lain misalnya gitu. Ya tetapi yang kita sedang wariskan budaya seperti apa? Kalau Anda bilang khawatir nanti tuh anak bangun tengah malam, bikin aja connecting door. Ya, ada baby monitor, ada segala macam cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nah, lalu sekarang terjadilah misalnya ya tertangkap basah gitu kan oleh si anak. Dia melihat yang belum boleh dia lihat. Belum waktunya. Di dalam kebingungan atau tidak mengertiannya dia. Tapi yang pasti dia sudah melihat. Ya. Nah, kalau dia sudah melihat, menurut saya ajak dia bicara. Karena saya nggak tahu juga maksudnya seberapa yang dia lihat. Ajak bicara. Ya. Kalau bagi dia tidak ada pertanyaan dan di dalam betul-betul ketidakmengertian, ya sudah. Artinya memang dia mungkin juga bangun tidur masih hun-hun, dia nggak paham dan buat dia nggak ada impression sama sekali, ya it's okay. Tapi kalau sudah ada impression, mama ngapain? Kenapa tadi papa begitu? Wah, itu mesti dijelasin. Karena justru akan timbul masalah-masalah lain. Betul. Nah, oleh karena itu kan tindakan kita ya sebetulnya tindakan preventif harusnya kan. Oke, dan yang terakhir nih Bu, kalau misalnya tadi soal orang tua dengan anak kan ada, misalnya papa sama anak perempuan gitu ya, atau mama sama anak laki-laki. Menurut Ibu sampai usia berapa sih kita masih bisa misalnya mandinya bareng atau tidak berbusana? Kan kadang kalau masih kecil kan ya kita misalnya masih bisa ini bareng-bareng gitu. Dan menurut Ibu sampai sejauh mana gitu? Atau mungkin anak perempuan dimandiin papanya gitu atau anak laki-laki dimandiin mamanya? Iya, sebetulnya gitu. sih saya tidak setuju ya mandi bareng. Jadi walaupun ini mamah dengan anak perempuan, karena kita mengajarkan bahwa kegiatan mandi itu kegiatan private, kecuali mandi di kali, ya, yang maksudnya rame-rame gitu kan, ya. Ya ketika beramai-ramai pun mungkin dibalut kain atau begitu ya. Tetapi ketika mandi di dalam budaya kita juga secara maksudnya budaya modern ya. Kan ada kamar mandi sendiri. Ya udah mandi sendiri. Jadi gak saling memandikan. Yang hanya boleh mandi bareng itu suami istri. Karena mereka dua sudah menjadi satu. Tapi orang tua ke anak enggak. Kenapa? Karena kita ini memang bukan alat peraga. Bukan alat peraga yang sehingga maksudnya anak bisa bertanya, kenapa payudara mama besar? Kenapa papa gak punya payudara? Yang membuat mereka jadi curious. Iya kan? Kenapa ada pubis di sekitar alat kelamin? Kenapa aku punya gak ada? Nah, hal-hal semacam itu kan gak perlu ditanya untuk masa waktu yang memang mereka tidak perlu informasi seperti itu. Ya, di samping ternyata ada akibat-akibat buat anak-anak tertentu itu menjadi pola kebiasaan. Bahkan ketika mamahnya mandi atau mamahnya juga buang air besar, si anak mau masuk, dia mau lihat aja. Dan ini kan ya menurut saya sangat merugikan si anak. Karena si orang tua tidak membatasi dirinya, ya aku dan kau gitu kan. Maksudnya kan memang ya mama, kamu gitu. Iya. Jadi kenapa memang mesti ada kamar mandi? Ya kamar mandi itu ya private gitu ya, bukan dilakukan maksudnya menjadi kegiatan mandi bersama. Ya. Nah, kecuali orang tua memandikan anak. Ya. Nah, di dalam konteks ibu boleh membandingkan anak laki, anak perempuan, tapi saya harus sarankan ayah harus membatasi. Ya memang karena saat ini kan memang kita lihat incest juga luar biasa ya. Nah, jadi supaya si anak juga terbiasa ketika dia dengan ayahnya
itu bukan di dalam konteks dia dimandikan atau dibersihkan. Begitu. Ya, yang anak perempuan ya saya harap juga anak laki demikian. Ya, karena kan memang tugas ayah dan tugas ibu memang berbeda. Secara nurturing itu ibu di 0 sampai 8 tahun. Tapi secara nurturing itu ayah nanti di atas 8 tahun. Jadi ayah itu tugasnya ngapain? Nah, tugasnya ini nih, ngobrol soal future, soal masa depan. Ya, termasuk ketika kamu berkeluarga. Termasuk ketika kamu nanti ambil jurusan apa, karir apa, itu ngobrolnya sama ayah. Jadi kalau mau bicara soal sex education dengan ayah, nah itu berarti soal bagaimana kedekatan ayah dengan anak bukan fisik, secara fisik. Ya, ayah mendekap, ayah menggendong tentu nggak apa-apa, gitu kan? Setuju. Ya, tetapi ketika seorang ibu diberikan secara fisik, itu attachmentnya jauh lebih dekat, lebih kuat. Misalnya kan anak kenapa menyusui ibunya, gitu kan? Jadi memang secara dekat gitu ya, secara fisik itu memang ibu. Jadi secara nature. Nah, nurture-nya itu si ayah, misalnya gini, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, kagum dengan ayahnya, nggak bakal jadi lesbian, karena dia punya laki-laki pertama dalam hatinya tuh seorang pria, yaitu ayahnya. Anak laki yang dekat sama ayahnya yang kagum nggak bakal jadi gay, karena dia kagum dengan ayahnya yang menikah sama ibunya yang perempuan. Dia pasti akan meneladani ayahnya dengan menikah juga dengan seorang perempuan. Wow, ini ya. Jadi maksudnya hubungan dengan ayah dengan ibu memang jadi berbeda peran itu. Oke, jadi nurturing sama nurturing ini dua peran yang berbeda ya. Tentu ketika sewaktu-waktu ayah harus memandikan bayinya, ya harus bisa gitu ya. Lalu memandikan ketika anak ini umur 3 tahun, 4 tahun, ya nggak apa-apa. Tapi kan bukan jadi menggantikan posisi itu. Ya tentu kondisi-kondisi tertentu. Tapi harus kita tekankan peran ayah itu jangan lupa. Ya, ayo ajak anak untuk melihat ke depan. Ya, itu yang jauh lebih penting tugas ayah. Bagaimana menanamkan nilai, menanamkan value-value spiritual. Ya, bicara soal moral. Kalau emak-emak mah lebih kepada aduh jerawat kamu ya, aduh mama pengen pencet ya, mama udah kasih salep nggak dipakai-pakai gitu. Bapak-bapak mah nggak ngomongin jerawat kan. Betul. Gitu kira-kira ya. Oke, thank you banget nih buat sharingnya Bu Charlotte ya. Saya percaya bisa menjadi berkat buat pemirsa menyaksikan. Jadi yuk sama-sama kita bisa mulai mengajarkan sex education ini sejak dini dan tentunya dengan informasi yang benar. Oleh karena itu mungkin juga orang tua perlu banyak belajar ya Bu ya. Betul. Untuk bisa mengarahkan pengajaran yang benar dalam hal sex education ini ya. Karena kan kita nggak diajarkan. Iya benar. Iya, jadi memang harus belajar. Ada buku-buku yang mereka bisa baca, yang artinya pemahaman itu tepat ya. Karena seks itu kan harus dilihat dari sisi psikologis, dari sisi sosiologis ya, dari sisi fisiologis, secara fisik, ya, dan dari sisi moral, lalu religius dari spirituality. Oke. Sekali lagi thank you banget buat Charlotte buat sharingnya, dan saya percaya Anda akan bisa belajar banyak melalui program ini. Jika Anda diberkati, Anda boleh share episode ini kepada teman-teman dan rekan-rekan Anda, dan jangan lupa untuk juga bisa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.